Halo, di sini saya mau mewawancarai Ibu tentang pendidikan sebagai investasi. Nah, sebelum orang mau mulai sesi tanya jawab, boleh dipersilakan Ibu untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Oke, terima kasih. Nama saya Christine Sumarau. Saya dari Desa Saletan, umur 46 tahun. Baik Ibu, di sini kita mau mulai pertanyaan pertama. Apakah pendidikan berpengaruh terhadap pekerjaan seseorang dan mengapa? Kalau menurut saya pribadi, pendidikan itu sangat perlu dalam pekerjaan seseorang karena pendidikan itu merupakan satu dasar yang akan dia pakai di saat dia akan bekerja. Nah, dan pendidikan itu sangat berpengaruh karena semakin banyak pendidikan yang dia terima atau pengetahuan yang dia miliki, itu akan semakin banyak peluang bagi dia untuk mendapatkan pekerjaan. Selanjutnya Ibu, pertanyaan yang kedua, apa jurusan yang Ibu pilih saat kuliah dan mengapa Ibu memilih jurusan tersebut? Nah, saya pribadi waktu kuliah ambil jurusan kependetaan. Mengapa saya tertarik atau saya terpanggil untuk menjadi seorang hamba Tuhan ya? Walaupun hanya beberapa semester dan tidak dilanjuti, itu karena saya terbeban dalam pelayanan. Ingin mengetahui lebih banyak lagi bagaimana cara mau menjangkau jiwa. Itu saja. Pertanyaan yang ketiga, bagaimana Ibu mengatasi tantangan akademik saat Ibu melakukan proses kuliah? Pada waktu mengadakan kuliah atau pada waktu mengikuti kuliah, tantangan akademik itu yang bagi saya DP cara mengatasinya hanya satu hal sebenarnya. Kita itu harus disiplin waktu. Disiplin waktu, dengan disiplin waktu saya kira semua orang itu bisa mengatasi banyak hal dalam masalah akademik. Nah, pasti ada keberhasilan di sana kalau kita ada disiplin waktu. Itu saja. Selanjutnya pertanyaan yang keempat, apakah investasi pendidikan meningkatkan kualitas hidup secara keseluruhan menurut Ibu? Kalau menurut kita, belum tentu menurut orang lain ya. Karena ini jawabannya bisa ya, bisa tidak. Kalau menurut saya, itu yang sangat berpengaruh. Investasi pendidikan itu sangat berpengaruh karena ini berbicara tentang menimba ilmu dan mempersiapkan dana untuk menimba ilmu. Nah, ketika kita tidak mempersiapkan secara benar dan betul tentang bagaimana kita akan membiayai pendidikan kita, tentunya kita tidak bisa sekolah, kita tidak bisa mendapatkan pendidikan yang sesuai dengan keinginan kita. Baik Ibu, selanjutnya pertanyaan yang kelima, menurut Ibu, apa saja faktor yang mempengaruhi minat seseorang untuk melanjutkan studi ke perguruan tinggi? Faktor-faktor yang bisa mempengaruhi minat seseorang dalam perguruan tinggi ya, masuk perguruan tinggi. Nah, jadi bisa saja pertama kemauan, ya, karena dia ada kemauan jadi dia nak berminat, ya kan? Kedua, masalah biaya. Kembali ke investasi tadi ya. Masalah biaya. Ada orang yang mau tapi karena tidak ada biaya, dia tidak bisa melanjutkan studi. Baru ketiga, karena pengaruh umur. Umur juga bisa ya? Bisa. Karena mungkin yang merasa terlalu tua atau bagaimana, jadi dia tidak ada minat lagi untuk belajar. Apalagi ya? Keempat, mungkin masalah tadi dana sudah. Nah, mungkin itu baru itu ya, empat hal tersebut. Mungkin masih banyak lagi ya, tapi itu saja dulu. Baik Ibu, sampai di sini sesi wawancara yang saya lakukan. Terima kasih atas waktu yang Ibu berikan kepada saya. Terima kasih. Terima kasih Bu.